Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran maksudnya ke subtema 4 ya. Oke. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi subtema 3 ya, alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Oke, sekarang di subtema 4 kita akan belajar yaitu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Oke. Jadi manusia ini tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukurannya pun berbeda. Jadi setiap benda mempunyai ciri tertentu ya. Oke, nanti kita akan belajar tentang mengamati benda ya, mengelompokkan benda-benda. Oke, sekarang ke pembelajaran pertama dulu ya. Coba kalian buka halaman 135. Bukunya halaman 135. Nah, di pembelajaran pertama ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengelompokkan benda, kedua menyusun benda, dan yang ketiga membuat karya dari tanah liat ya. Perhatikan. Nih, ayo mengamati. Iwan sedang belajar di kamarnya. Di meja belajar Iwan ada buku yang berwarna merah. Permukaan buku tersebut halus. Buku tersebut cukup tebal. Benda-benda di sekitar Iwan ini bermacam-macam bentuk dan warnanya. Selain itu ukurannya juga tidak sama. Nah, selanjutnya buka halaman 36. Jadi di sini anak-anak untuk mengelompokkan benda itu ada beberapa bentuk ya. Kita bisa lihat dari berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, kemudian berdasarkan ukurannya ya. Jadi sesuaikan dengan bentuknya, sesuaikan dengan warnanya, dan sesuaikan dengan ukurannya. Nah, untuk yang di halaman 136 ini, yang pertama kita akan mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya dulu ya. Nah, di sini ada gambar-gambar, ada tas, ada apa ini, buku atau apa nih, album ya, buku, kemudian bola, kemudian di sini ada buku catatan lagi ya, kemudian ada jam dinding, penggaris, piring, sepotong kue, dan ini sepotong semangka ya. Coba kita kelompokkan berdasarkan bentuknya. Kira-kira yang pertama, bentuk yang sama itu ada gambar apa aja? Ya, yang pertama yang sama itu ada gambar bola. Bola itu bentuknya apa? Lingkaran atau bulat ya. Bola berarti sama dengan jam dinding. Pinter. Kemudian ada lagi enggak yang sama? Ada, Miss. Apa? Itu lihat ke potongan kue. Oke, maaf, yang tadi yang lingkaran itu ada satu lagi yang sekelompok sama lingkaran sama bola. Apa itu? Ya, piring ya. Piring bentuknya lingkaran ya. Jadi ada 3 benda yang sama berdasarkan bentuknya. Oke, selanjutnya tadi itu ada potongan kue. Kira-kira sama dengan bentuk yang mana? Iya, dengan bentuk potongan semangka ya. Nah, nama bentuknya apa kira-kira? Segitiga. Pinter ya. Jadi kalau ini kita lihat dulu dari bentuknya ya. Jangan main jawab aja, Miss
tas sama penggaris sama, Miss, bentuknya. Coba lihat dulu, kalau penggaris bentuknya apa? Memanjang dia. Kalau tas seperti persegi atau seperti kubus ya. Kira-kira sama tidak? Tidak ya. Jadi tas dengan penggaris tidak satu kelompok. Oke. Kemudian kita lanjut ke halaman sampingnya nih. Halaman 137. Nah, kalau tadi kita sudah mengelompokkan berdasarkan bentuknya, sekarang kita mengelompokkan berdasarkan kesamaannya. Oke, sekarang coba amati benda-benda yang ada di kamar tidur kalian. Dapatkah kalian mengelompokkan berdasarkan kesamaannya? Oke, nih lihat, kamar Iwan tertata rapi. Setiap bangun tidur, Iwan selalu merapikan kamarnya. Setelah belajar, Iwan selalu merapikan buku-buku di mejanya. Mengapa perlu ditata rapi? Karena kamar itu kan adalah tempat kita untuk tidur ya. Biasanya kalau kita mau tidur itu harus ada tempat yang nyaman ya. Nah, salah satunya dengan cara merapihkan kamar tidur kita itu merupakan sudah bentuk kenyamanan ya. Jadi kita tidur pun merasa nyaman ya, seperti itu. Kira-kira siapa nih yang kamarnya masih berantakan? Ayo pagi-pagi itu bangun tidur, yang pertama itu rapihin tempat tidur dulu ya. Rapihin, kalau udah rapi pergi ke toilet, cari ambil wudhu, habis sholat kemudian mandi ya. Nah, kalau lagi nggak bulan puasa, sarapan, pakai baju dulu tapi baru sarapan ya, seperti itu. Jangan ini mah pagi-pagi udah susah dibangunin ya, terus kamar masih acak-acakan, udah ditinggal pergi sekolah tapi kamar masih acak-acakan ya. Nah, itu nanti kalau pulang sekolah lihat kamar masih acak-acakan, kita merasa tidak nyaman ya. Aduh, kok aku mau tiduran tapi kok di atas kasur aku masih berantakan ya kan. Jadi nggak nyaman dilihat dan nggak nyaman ditidurin ya, seperti itu. Oke, lanjut ke halaman 138. Oke. Nah, di halaman 138 ini Miss sedikit menjelaskan tentang tanah liat. Miss, tanah liat itu apa sih, Miss? Tanah liat itu tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kemudian dia berwarna coklat kemerahan, dan tanah liat ini bisa dibentuk apa saja ya, dibentuk kerajinan ya. Contohnya yang bisa dibentuk dari tanah liat yaitu vas bunga, kemudian piring juga bisa, mangkok, terus cangkir, gelas ya. Kemudian apa lagi? Celengan, tempat pensil ya. Banyak sebenarnya, banyak benda-benda yang bisa kita bikin kerajinan dari tanah liat. Kemudian ada topeng ya, topeng itu bisa dari tanah liat ya. Oke, itu tadi yang sudah Miss sebutkan contoh-contoh benda yang bisa dibuat dari tanah liat ya. Dia bisa berguna untuk hiasan, bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari ya. Oke, karena kita masih belajar di rumah, kita tidak bisa praktek tanah liat ya. Nanti kita prakteknya kalau kalian masih ketemu Miss di kelas 2 terus ada pelajaran tanah liat, kita bikin-bikinan dari tanah liat, oke? Oke. Nah,
karena jam keempat ini hanya 1 jam, jadi Miss hanya menjelaskan pembelajaran pertama ya. Jadi tadi yang sudah kita pelajari yaitu tentang mengelompokkan benda ya. Jadi mengelompokkan benda itu bisa berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, kemudian berdasarkan ukurannya ya. Jangan sampai salah mengelompokkan benda ya. Kemudian kalau sudah dikelompokkan disusun ya. Disusunnya bagaimana? Dari yang ukurannya kecil, sedang sampai yang besar ya, seperti itu. Kemudian tadi juga contoh-contoh kerajinan yang bisa dibuat dari tanah liat, yaitu tadi ada apa? Vas bunga, kemudian cangkir, gelas, piring, kemudian celengan ya, kemudian topeng-topengan ya, banyak sekali ya. Itu tadi yang sudah kita pelajari ya. Untuk hari ini tidak ada tugas karena tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi subtema 3. Oke, terima kasih. Sebelum diakhiri pembelajaran, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.